Selamat datang di balik layar industri sarung tangan kulit di Kabupaten Garut. Dokumenter ini dibuat oleh tim Raja Kulit Garut untuk para pemangku kepentingan dan calon pembeli yang ingin memahami tantangan nyata yang dihadapi para pengrajin lokal. Mengapa sarung tangan kulit Garut terbatas? Kenapa pengrajin hanya mendapatkan margin yang tipis di tengah pasar bebas di tengah persaingan barang impor yang semakin ketat? Selamat menyaksikan fenomena keuntungan tipis pengrajin sarung tangan kulit di Kabupaten Garut antara ego penjahit dan ekspektasi pembeli. Dalam industri sarung tangan kulit di Kabupaten Garut, ada fenomena yang cukup meresahkan bagi para pengrajin. Walaupun permintaan terus ada, keuntungan yang diperoleh seringkali tipis bahkan terjepit. Ini terjadi akibat beberapa faktor kompleks yang melibatkan ego penjahit, ekspektasi pembeli, dan masuknya produk impor dengan harga murah. Berikut ini beberapa alasan yang menyebabkan fenomena tersebut. 1. Bahan baku dan tingginya limbah. Setiap pembelian bahan baku dari pabrik menghasilkan limbah sekitar 40%. Limbah ini adalah bagian dari bahan kulit yang tidak bisa digunakan secara maksimal, entah karena kualitasnya tidak memenuhi standar atau bagian kulit yang cacat. Alhasil, pengrajin terpaksa memanfaatkan bahan seadanya untuk tetap bisa memenuhi permintaan pasar dengan harga yang lebih murah. Dalam kondisi ini, mereka kehilangan potensi untuk menghasilkan produk premium karena bahan yang digunakan tidak sepenuhnya berkualitas tinggi. 2. Kurangnya ciri khas pada desain pengrajin di Garut dikenal memiliki kemampuan untuk meniru berbagai model luar negeri, termasuk yang rumit sekalipun. Namun, karena bahan limbah dan bahan berkualitas tinggi tidak dibedakan secara signifikan dalam desain, hasil akhirnya tidak memiliki ciri khas. Ini mempersulit pembeli untuk membedakan antara produk berkualitas baik dan produk yang terbuat dari bahan sisa, sehingga mereka cenderung memilih harga termurah. Ketiga, kurangnya edukasi pembeli tentang kualitas. Banyak pembeli tidak memahami perbedaan kualitas antara sarung tangan kulit dengan bahan berkualitas dan yang dibuat dari limbah. Mereka menganggap semua produk sama tanpa memperhitungkan bahan baku yang digunakan. Hal ini menyebabkan mereka memilih produk dengan harga lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Kurangnya edukasi ini merugikan pengrajin yang mencoba menyediakan produk dengan kualitas lebih tinggi, karena mereka tetap harus bersaing dengan produk lebih murah. 4. Ekspektasi harga murah dan ketidaktahuan akan keterbatasan. Ketika ada pesanan dalam jumlah besar, pembeli seringkali menginginkan harga yang lebih murah, namun tidak memahami bahwa produk murah memiliki keterbatasan dalam kualitas. Untuk memenuhi permintaan besar ini, pengrajin seringkali terpaksa memproduksi sarung tangan dari bahan seadanya atau bahan limbah. Karena jika mereka menggunakan bahan berkualitas tinggi, keuntungan yang didapatkan justru menjadi sangat tipis atau bahkan tidak ada. Ini menciptakan dilema bagi pengrajin, apakah akan memenuhi pesanan besar dengan bahan berkualitas tinggi dan tidak memperoleh keuntungan, atau memenuhi pesanan dengan bahan seadanya yang berisiko pada reputasi produk. 5. Tidak ada standar harga dan skala pasar kecil industri sarung tangan di Garut belum memiliki standar harga yang jelas. Pengrajin cenderung menjual produk mereka dengan berbagai segi harga untuk menarik pembeli, terutama di pasar kecil. Akibatnya, ketika ada pesanan besar dengan harga murah, dampaknya langsung terasa pada pengrajin. Mereka harus bersaing dengan pengrajin lain dalam kondisi harga yang tidak terstandarisasi, dan ketika pesanan dalam jumlah besar muncul, keuntungan mereka tetap minim. Kesimpulan fenomena ini menunjukkan bahwa industri sarung tangan kulit di Kabupaten Garut mengalami tekanan dari berbagai sisi. Kurangnya edukasi kepada pembeli mengenai perbedaan kualitas kulit, tidak adanya standar harga, serta ekspektasi harga murah menjadi faktor utama yang menekan keuntungan pengrajin. Pengrajin berada dalam posisi sulit untuk mendidik pembeli tentang perbedaan bahan baku, karena mayoritas pembeli cenderung mengutamakan harga murah tanpa peduli dengan proses produksi. Hingga saat ini, belum ada solusi yang memadai untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi potensial untuk membantu pengrajin meningkatkan keuntungan, beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan adalah edukasi pasar tentang perbedaan kualitas bahan, sehingga pembeli memahami alasan di balik perbedaan harga. Standarisasi harga agar pengrajin bisa tetap mendapatkan margin keuntungan yang layak. Inovasi produk dengan menambahkan ciri khas lokal untuk membedakan produk mereka di pasar, sehingga tidak hanya bersaing dari segi harga, tetapi juga nilai tambah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengrajin sarung tangan kulit di Garut
bisa meningkatkan daya saing mereka di tengah persaingan ketat, terutama dari produk impor.